Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izuma Tasya, NIM 12030100068, kelas 4B jurusan Hukum Keluarga. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Tafsir Ahkam yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Fatoni MAG dan Bapak Dr. Imam Sucipto SSY MAG. Pertama, ayat Al-Quran tentang anjuran perkawinan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nur ayat 32-33. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayunihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli walladina yabtaguna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khairan wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum wala tukrihu fatayatikum ala al-bigha'i in aradna tahassunan litabtagu aradal hayatid dunya wa may yukrihunna fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa. Selanjutnya, ayat Al-Quran tentang tujuan perkawinan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 20 dan 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabi thumma idza antum basyarun tanshirun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Selanjutnya, ayat Al-Quran tentang wanita yang haram dinikahi. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 221. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum.
ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Lalu yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 22-24. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqta wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sungguh perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum min narradha'ati wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum wa halailu abnaikum alladzina min aslaikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurur rahima. Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu mertua, anak-anak perempuan dari istrimu, anak tiri yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu menantu, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi 'alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtagu bi amwalikum muhsinina ghairu musafihin. Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidah wala junaha 'alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil fariidah innallaha kana 'aliman hakima. Dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan tawanan perang yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu, dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban.
Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkan. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Selanjutnya, ayat Al-Quran tentang mahar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 4 dan 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisa'a saduqatihinna nihlah. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan faquluhu hani'an mari'a. Dan berikanlah mas kawin mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat, ikatan pernikahan dari kamu. Selanjutnya, ayat Al-Quran tentang poligini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khaftum an la tuqsitu fil yatama fankihu ma qaba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Fa in khiftum an la ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna an la ta'ulu. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka nikahlah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Terakhir, ayat Al-Quran tentang perceraian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 226-229. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. Fa in fa'una fa innallaha ghafurur rahim. Bagi orang yang mengilah istrinya harus menunggu 4 bulan. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in azamut talaq fa innallaha sami'un alim.
Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wala yahillu lahunna ay yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka menunggu 3 kali kurung. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka, para perempuan, mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratan. Fa imsakum bima'rufi aw tasrihum bi ihsan. Wala yahillu lahum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa ay yakhafa alla yuqima hududallah. Fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bih. Tilka hududallahi fala ta'taduha wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humud dzalimun. Talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Setelah itu suami dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya, suami dan istri, khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu wali khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.